warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Izzatul Milah. Saya Mila Zahra. Kami mahasiswi semester 6 STKIP Arahmaniyah PGSD Siang akan mempersembahkan sebuah video tentang seorang ilmuwan yang disebut Bapak Algoritma. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian Islam. Fakta-fakta tentang Al-Khwarizmi. Lahir pada masa keemasan, Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Sementara di negara-negara barat, dia dikenal dengan sebutan Algorismi atau Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarij. Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khafi di Uzbekistan. Keluarganya merupakan keturunan Persia. Dia yang menetap di Khwarizmi, dan dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa Al-Khwarizmi sewaktu kecil pindah bersama keluarganya menuju selatan di kota Baghdad. Di kota inilah ia mulai meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Al-Khwarizmi diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mustashim, dan Al-Washik yang dikenal sebagai periode keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat transaksi buku dan pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Lalu pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan. Terdapat pula penerjemahan buku dan publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim termasuk Al-Khwarizmi. Ia bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika memasuki usia 20 tahun. Semasa hidupnya, ia bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah ia banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan ilmu pengetahuan baik matematika, astronomi, sejarah, dan geografi sastra, termasuk ke dalamnya literatur Sanskerta Yunani. Warisan untuk dunia. Al-Khwarizmi merupakan seorang intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu matematika dan eksastra. Mengutip laman Republika, banyak sekali pujian yang diberikan para sejarawan dan ilmuwan Eropa kepada karya-karya Al-Khwarizmi. Dalam bidang matematika, hal ini ditandai dengan dikenalkannya angka-angka Arab atau algoritma ke dalam dunia barat sehingga diterima di seluruh pelosok dunia. Beberapa warisan intelektualnya untuk dunia telah memajukan dan mempermudah manusia di masa setelahnya. Salah satunya dalam bidang matematika yang ditunjukkan dalam karya yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqablah dan Kitab Jama' wal Tafriq. Kedua kitab tersebut banyak membahas penguraian tentang persamaan linear dan kuadrat, kalkulasi integres dan persamaan dengan 800 contoh yang berbeda. Lalu tanda-tanda negatif yang belum pernah didengar bangsa Arab disertai dengan penjelasan dan beberapa contohnya. Konsep berhitung yang telah diciptakan ini diperkenalkan oleh Robert Ricord ke dalam ilmu pengetahuan Eropa. Ahli ilmu aljabar Leonard Fibonacci ini mengakui, dari Visa pun mengakui mempunyai hutang besar pada Khwarizmi. Selain matematika, ia juga dikenal sebagai seorang astronom di bawah pengawasan Khalifah Al-Ma'mun. Sebuah tim astronom pimpinannya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi. Riset pengukuran ini dilakukan di Sanjar Kamindra. Hasilnya 56,7 mil Arab sebagai panjang derajat meridian yang menjadi perhitungan luar biasa dapat dilakukan saat itu dengan kecerdasannya pula. Al-Khwarizmi menyusun sebuah buku tentang perhitungan waktu berdasarkan bayangan matahari. Tak hanya itu, ia juga merupakan seorang ahli bumi. Dalam sebuah bukunya, Kitab Al-Adl,
menjadi dasar ilmu bumi Arab yang kini tersimpan di Street Book, Jerman. Buku ini menggambarkan bagian-bagian bumi yang dihuni manusia karena diisi secara lengkap dengan peta berapa bagian dunia. Colonia, seorang penerjemah karya-karyanya ke dalam bahasa Latin, mengakui bahwa tidak ada orang Eropa yang mampu menghasilkan karya-karyanya seperti Al-Khawarizmi. Bapak Al-Jabar, tapi bukan penemu. Tak bisa disangkal kalau Al-Khwarizmi sangatlah harum dalam peradaban angka seperti yang dicangkup oleh Tirto Aidi. Bahkan namanya sering kali disematkan sebagai Bapak Al-Jabar dunia. Al-Jabar sendiri merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari pemecahan masalah dengan memakai simbol atau huruf tertentu. Salah satu contohnya adalah pemakaian huruf X. Untuk mewakili suatu bilangan yang ingin dicari, ada banyak versi tentang Khwarizmi. Dalam Al-Jabar, menurut banyak buku sejarah ataupun matematika, Khwarizmi bukanlah pencipta Al-Jabar. Metode ini sudah dilakukan jauh sebelum Khwarizmi dilahirkan. Seperti dalam buku Ancient History of Mathematics, disebutkan bahwa akar Al-Jabar berasal dari Babylon, ilmuwan Mesir, Yunani, dan Cina. Pada era satu milenium sebelum Masehi memecahkan hitungan dan masalah dengan menggunakan pendekatan matematika yang sama salah satu ilmuwan Yunani. Kemudian memengaruhi Khwarizmi adalah Diphantus, seorang ahli matematika yang menulis beberapa buku berjudul Aritmatika yang berisi persamaan Al-Jabar. Pusatnya ilmu pengetahuan di masa Khwarizmi bertambah pertukaran kebudayaan, membuatnya berhasil mengembangkan Al-Jabar. Dalam bukunya, Kitab Al-Jabar wal Muqablah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Liber al-Bikre et al-Mabala pada tahun 1831 yang membuat kata Al-Gabre adalah Al-Jabar. Buku ini dianggap sebagai fondasi penting bagi Al-Jabar era modern. Bapak algoritma. Saat ini, perkembangan teknologi komputer seperti arus air deras yang terus-menerus mengalir, tiada henti. Di setiap waktu ke waktu, bermunculan teknologi baru yang maju dan semakin canggih. Kemajuan teknologi ini tidak terlepas dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan di masa lampau yang menjadi akar berkembangnya teknologi ke depannya. Sosok Al-Khawarizmi menjadi nama yang berperan penting dalam perkembangan teknologi, terutama di bidang komputer algoritma. Konsep algoritma yang digagas Khawarizmi tak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi komputer yang melesat maju. Bahkan sistem teknologi kecerdasan buatan yang kita kenal sekarang tak dapat apa-apa tanpa adanya algoritma dalam programnya. Di samping itu, salah satunya jasa besar yang dilakukan oleh Khawarizmi untuk kemajuan komputer adalah memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab yang kelak diadopsi di bidang komputer. Angka 0 ini merupakan bagian yang ada dalam kode biner dan merupakan dasar dalam pembentukan sistem dalam komputer. Angka 0 ini kembali digunakan oleh George Boole, seorang ahli matematika dan logika asal Inggris, untuk merumuskan aljabar Boolean yang berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Khawarizmi. Aljabar Boolean inilah yang memiliki peran penting dalam digital untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan sosiologisme dengan simbol-simbol aljabar dan logika melalui rancangan yang beroperasi pada angka 0 dan 1. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.